Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Perkenalkan, saya Humble Gustin dari Purwokerto. Saya baru saja mengikuti camp Humble 2023. Awalnya, jujur dalam hati saya menolak untuk ikut camp ini. Tapi saya hanya mau belajar taat, dan setelah saya mengikuti sepanjang 3 hari 2 malam, banyak nilai-nilai yang saya dapatkan. Antara lain saya mendapatkan nilai pengorbanan, penyerahan hak, dan ketaatan. Di situ saya benar-benar diajar bagaimana kita harus menjadi pemimpin yang benar-benar taat,
dan mau menyerahkan hak kita, mau mengorbankan segala hal yang berharga dari diri kita. Saya mengajak teman-teman yang belum mengikuti Humble, ayo kita ikut Camp Humble selanjutnya. Saya yakin akan banyak value-value yang didapat dan kita nggak akan nyesel. Ini sangat worth it untuk kita. Haleluya, Yesus Tuhan. We overcome. We might be pressed from the left. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan, Shalom semuanya. Bersyukur karena saat hari ini kita boleh berada di minggu terakhir di bulan Juli, bulan ke-7 di tahun 2024. Yang percaya kita semua bisa melewati ini sejauh ini karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Haleluya.
Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Kalau saat ini kami boleh menginjak di hari terakhir Tuhan, di bulan Juli Tuhan, kami percaya ini semua bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi ini semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami mau duduk diam, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah roh kami semakin menyala-nyala bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami memberi hormat kami hanya untuk-Mu Yesus. Kami mau persembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima setiap sembah kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita memujikan lagu ini dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Sebab kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kaulah pusat penyembahanku.
Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Katakan haleluya. Saya sapa semuanya sekali lagi. Shalom. Boleh kasih tos ke kanan kirinya, katakan, mari kita terima sukacita yang baru dari Tuhan. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Kami mau menyanyikan kekasih-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu. Satu hati kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah benteng dalam hidup kita. Yang percaya katakan kita mau tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Satu hati kita mau pujikan lagu ini dari awal. Kita mau katakan, berjalan bersamamu, sebab kami tidak akan gentar Tuhan. Karena tangan-Mu yang selalu menopang kami. Jalani kehidupan, katakan sama-sama. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Kita mau katakan sama-sama sebelum kita duduk, Allahku dahsyat. Saya persilakan jemaah duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Yesus, Engkau adalah jaminan hidup kami. Kau benteng kami yang teguh, yang terus ada buat kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kau limpahi kami dengan sukacita, karena hati kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini setiap kami datang membawa cinta kami, karena Tuhan terlebih dulu mencintai setiap kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini
sebagai bukti cinta kami. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami mau belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu terus mengisi hidup kami dan menjadi rema dalam hidup kami, sehingga apapun yang Tuhan mau sampaikan itu nanti benar-benar akan menjadi jawaban bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami membawa para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan sudah tempatkan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi, dan Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono, dan juga Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko dan Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, hikmat Allah turun atas pemimpin-pemimpin kami, atas pembina-pembina kami. Walaupun kami di tempat yang berbeda Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, mereka terus berjaga-jaga atas iman kami. Mereka terus berdoa untuk kami. Bahkan mereka menangisi jiwa-jiwa yang terus Tuhan izinkan menjadi domba-dombanya Tuhan. Karena itu Bapak, biarlah pengetahuan-pengetahuan-Mu yang baru, pewahyuan-pewahyuan-Mu yang baru Tuhan terus berikan atas para pemimpin dan pembina kami. Secara khusus Tuhan, untuk Bapak Gembala kami yang Tuhan tempatkan di tempat ini, untuk menggembalakan 5 generasi yang Tuhan percayakan. Mari Bapak, Engkau yang terus campur tangan Tuhan. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami memberkati Tuhan, walaupun saat ini tidak ada di tengah-tengah kami, tapi Tuhan Kau yang terus memberkati pelayanannya dimanapun juga. Terlebih saat ini kalau ada di Kroya Tuhan, biarlah Bapak Gembala kami akan menjadi berkat bagi jemaat di Kroya, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan itu menjadi jawaban bagi jemaat di sana. Dan saat pagi ini pun kalau Tuhan kirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami, mari Kau juga akan memberkati Bapak Renat Tuhan. Biarlah Tuhan juga pakai dengan luar biasa untuk memberkati kami melalui firman-Mu. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu melalui gembala Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Karena itu Tuhan Yesus yang akan menguasai setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memulai renovasi gudang sebelah. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan menjawab tepat waktunya. Tuhan menjawab waktu yang tepat untuk kami. Di saat kami benar-benar sudah tidak berdaya, di saat kami sudah mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan menolong kami. Dan Tuhan yang sudah memulainya, Tuhan yang sudah memilikannya untuk kami terlalu yakin, terlalu percaya Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna. Bahkan biaya-biaya yang kami butuhkan pun kami tahu tidak sedikit Tuhan. Di tengah situasi ekonomi yang sedang seperti ini, tapi kami punya Allah yang luar biasa, yang maha kaya, yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Sehingga gereja Tuhan sebelah yang akan kami tempati untuk beribadah menggantikan tempat ini, Tuhan campur tangan. Terlebih dulu Tuhan yang campur tangan, sehingga tempat itu benar-benar dari ujung sampai ke ujung, setiap sudut-sudutnya Tuhan memberkati dan Tuhan menjamahnya. Sehingga tepat pada waktunya, sebelum Natal kami sudah bisa beribadah di sana. Bahkan pada waktu Natal kami sudah bisa merayakannya dengan gedung yang baru, dengan suasana yang baru, dan juga dengan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati panitia pembangunan yang sudah terbentuk Tuhan, terus Tuhan campur tangan. Ide-ide mereka, kreativitas mereka, apapun yang mereka pakai, uang bahkan tenaganya kami serahkan kepada bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengambil janji iman. Tuhan memberkati dengan luar biasa, sehingga bisa mengembalikan apa yang menjadi janji mereka untuk bisa memberkati gereja kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh majelis pengurus di tempat ini, masing-masing dengan isi yang berbeda, masing-masing dengan divisi yang berbeda, tapi Tuhan akan campur tangan memberkatinya. Kami juga mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Kami terus memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau akan terus memberkati para pemimpin kami, dari presiden sampai ke pemimpin-pemimpin yang terkecil di daerah Tuhan. Bila Tuhan berkat Allah terus melimpah, sehingga Tuhan terlebih dalam persiapan kami untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kami di bulan
Agustus nanti Tuhan, biarlah Engkau juga terus campur tangan euforia, kegembiraan, sorak-sorak kemenangan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati, sehingga Indonesia terus akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kami juga memberkati Purbalingga Tuhan, biarlah Engkau juga akan campur tangan untuk tinggal beberapa bulan lagi Bupati dan Wakil Bupati akan bekerja Tuhan. Tuhan sebelumnya Tuhan juga akan siapkan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, yang nantinya tepat untuk Purbalingga, membawa dampak yang baik untuk kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus Tuhan berdoa untuk kegiatan di gereja kami dari Senin sampai ke Minggu Tuhan. Mari Engkau akan berkati dan campur tangan, sehingga setiap kami terlibat di dalamnya. Kami tidak mau menjadi jemaat yang pasif Tuhan, tapi kami terus ambil bagian. Kami mau aktif ambil bagian di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga itu semua akan membangun iman kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, sebab hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami Bapa. Dalam setiap musim dalam hidup kami Yesus, kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak akan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
perisai di hidupku. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Yes, Tuhan. Allah yang besar. Karyamu, pekerjaanmu dahsyat, sangat dahsyat, terlalu dahsyat. Dahsyat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Haleluya, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terus, mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, bekerjalah, bekerjalah. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu pekerjaanmu dahsyat. Lebih lagi urapanmu. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satupun kuasa yang menghalanginya. Terima kasih Bapa, Kau terus sama di hidup. Bekerjalah ya Roh Kudus, hanya Engkau Tuhan. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, saya ajak kita sama-sama dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, oh, Kau terutama di hidupku. Haleluya Yesus. Yes, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat. Lawatan Tuhan sangat kami rasakan. Dan kami tahu kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satupun kuasa yang menghalangi pekerjaan itu. Dan Amin. terus bekerja. Karena kami tahu dengan kuasa Roh Kudus kami akan melakukan tanpa batas. Amin, Tanpa Yesus. akal, tanpa apa yang kami pikirkan, itulah yang Tuhan lakukan buat kami. Yes, Terima kasih Bapak, kami mau terus belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Roh Kudus Amin, tuntun Tuhan. kami sekali lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Dan siap dengar firman Tuhan sama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim musik, tim pemuji, tim penyembah. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani Tuhan. Saya kira cukup lama ya. Mungkin kurang lebih 3 tahunan kali ya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berkata kepada Pak Gembala di tempat ini, saya bilang, Pak, nanti melayani di Kebumen ya. Oke. Pak Reinhard juga udah lama nggak melayani di Purbalingga ya.
Dan saya dengar cerita karena saya suka nguping ya Bapak Ibu. Istri saya kalau telepon sama Ibu Gembala di sini, mereka dua sahabat dan selalu menguatkan satu dengan yang lain ya di dalam pelayanan, di dalam kepercayaan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan saya selalu nguping dan saya tahu Tuhan sedang bekerja luar biasa di tempat ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita mengalami, saya pikir luar biasa. Baik di tempat ini maupun di tempat kami karena kami mendengar kesaksian dari Bapak Gembala Saudara tentang bagaimana pekerjaan Tuhan dalam konteks pencurahan Roh Kudus. Ya. Tiap tahun kita selalu ada pada event ini. Tapi tahun ini saya merasakan beda. Ya, sangat berbeda. Memang kita punya kegiatan cukup banyak, baik di luar kota. Tapi puji Tuhan, dalam tahun ini kita betul-betul fokus kepada doa pencurahan Roh Kudus. Dan saya mau bilang seperti Tuhan bekerja di tempat ini. Tempat kami itu gak pernah terbayangkan. Ya, orang bisa datang berdoa sangat banyak. Dan mereka bersaksi. Kami merasakan tahun ini beda dari tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu. Nah, salah satu poin yang saya dapatkan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Selain Tuhan bekerja di dalam berbagai mujizat. Bapak Ibu tahu. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kronologinya setelah mujizat. Satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan izinkan penganiayaan. Orang mungkin sedang euforia. Tentang wow lawatan Tuhan dahsyat. Karena ada mujizat. Orang yang lumpuh berpuluh-puluh tahun. Mengalami kesembuhan. Dan dia bersaksi kemana-mana. Bahwa aku sudah sembuh karena yang namanya Tuhan Yesus. Orang Israel melarang dia. Para pemuka-pemuka agama melarang dia. Tapi dia tidak bisa menghentikan kesaksiannya. Bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dan mengubahkan hidupnya. Dan saudara, tapi tiba-tiba gereja dibakar. Ya. Tiba-tiba orang datang intimidasi. Tidak boleh lagi beribadah. Tiba-tiba pemimpin-pemimpin ditangkap. Tiba-tiba mereka dipenjara. Mungkin orang bertanya, Tuhan, ngapa? Mungkin orang bilang, kita nih lagi senang-senangnya ikut Tuhan. Ini iman Kristen tuh lagi euforia, lagi naik. Dan saya mau bilang, Tuhan bisa lakukan itu hari ini buat kita. Halo? Apakah Tuhan gak peduli sama kita? Nah, hari ini saya berdoa dan Tuhan kasih tema yang saya mau sampaikan buat kita. Tema kita adalah ujian iman. Sama-sama kita katakan 2, 3, ujian iman. Ini yang mungkin saya bilang, inilah ujian, saudara-saudara. Kita tuh kalau ikut Tuhan enak terus. Pelayanan maju terus, usaha maju terus. Ada kemungkinan kita akan masuk dalam sebuah zona yang namanya zona nyaman. Halo? Tapi kadang-kadang Tuhan kasih getaran-getaran ya saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu suka nyetir di jalan tol. Saya punya istri kebetulan dari Jawa Timur. Dan kalau saya pulang ke Jawa Timur, mudik itu di Kediri Pare. Saya selalu masuk di Surakarta. Ya Colomadu dan ambil jalan tol. Jalan tol dari Colomadu sampai kalau di Kediri atau di Pare itu turunnya di Kertosono. Itu dulu bisa 8 jam. Sekarang cuma gak sampai 2 jam.
Saya kalau nyetir ya 125 itu nggak sampai 2 jam. Saya nggak tahu kok kalau nyetir. Halo, ada yang 100 R3 tapi 125 sampai, kalau sudah 105 saya mulai posisinya 125. Itu nggak sampai 2 jam sampai di Kertosono. Ya. Tapi Bapak Ibu ada satu lokasi. Saya nggak tahu di daerah Solo atau ke sana lagi. Perbatasan Solo Jawa Timur. Tiba-tiba mobilnya getar. Dan itu cukup panjang loh. Saya kesal juga. Saya bayangkan kenapa ya? Ada getaran-getaran. Ya. Lalu saya mengerti. Oh, ini mungkin peringatan. Halo para supir yang suka balapan, yang 150, 100, mungkin bisa 200 lagi kalau mobilnya canggih ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ada getaran, supaya apa? Kita tuh nggak nyaman terus. Nyaman bisa ngantuk loh. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sedikit pendahuluan untuk kita ya Bapak Ibu. Dan Tuhan bisa lakukan itu dalam perjalanan hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita sekalipun, dalam usaha kita sekalipun. Bahwa ketika kita masuk pada zona nyaman, akan ada getaran-getaran karena Tuhan sayang loh sama kita. Amin. Kalau Tuhan gak sayang, Tuhan biarin aja. Udah. Kalau Tuhan bisa izinkan itu, mari kita bersyukur, jangan kita marah sama Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam ayat, tolong ditampilkan Bapak Ibu, di dalam ayat Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ketiga, ayat ini berkata, salam hamba Yakobus, hamba Allah dari Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang kedua. Kita baca ya, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa sih orang hadapi ujian atau orang hadapi tantangan atau orang hadapi masalah kok bahagia? Mari kita jujur dalam hati kita. Kapan kita bahagia? Kita lagi dapat cuan, ya kan? Kita dapat sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita, pasti kita bahagia. Tapi kalau masalah tuh nggak mungkin, saudara-saudara. Nah dalam konteks ini, saudara-saudara, tolong ditampilkan saja next ya, karena saya nggak bawa pointer ya. Oke. Dalam konteks ini, kalau kita lihat ayat ini dimulai dari salam Yakobus. Lalu kepada siapakah surat ini ditujukan? Kepada orang-orang yang di dalam pengasingan. Nah saudara-saudara, saya mau cerita sedikit tentang Yakobus. Yakobus itu salah satu dari murid Tuhan Yesus. Saudara Tuhan Yesus sebetulnya. Tapi dia salah satu murid pada Tuhan Yesus. Dia mengalami yang namanya pelayanan yang hebat. Dia melayani yang namanya pelayanan yang mengalami revival. Ada mujizat karena dia adalah pelopor gereja mula-mula dengan 12 murid. Nanti ditambah lagi dengan Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Yerusalem itu tempat Yakobus melayani, Bapak Ibu. Nah, beberapa para murid pergi, ya, karena Tuhan bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Markus pergi ke mana? Libya, saudara. Petrus kemana lagi? India, ya. Lalu Paulus, ya, ke berbagai tempat. Tapi khusus Yakobus ini dia ada di Yerusalem. Dan apa yang dia lakukan? Dia mendirikan jemaat Tuhan. Tuhan pakai dia dengan luar biasa.
Bapak Ibu. Nah, tantangannya nggak gampang. Kenapa? Karena di Yerusalem berkumpullah orang-orang dari berbagai macam negara. Ada dari Asia, ada dari Eropa, ada dari Jazirah Arab, Bapak Ibu, ya. Dan semua kumpul di Yerusalem. Yerusalem adalah kota sentral. Makanya Yerusalem selalu disoroti sebagai pusatnya dunia, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu? Nah, orang-orang ini orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang pandai, dan mereka, Bapak Ibu, terbawa dengan budaya Yunani. Lalu kadang-kadang itu masuk di dalam gereja. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belum sampai pada level itu saja, tapi dia gereja mengalami penganiayaan dari bangsa Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu gak suka sama orang Kristen. Mungkin Bapak Ibu perlu catat itu ya. Kalau kita bicara konteks suka atau tidak suka, orang Yahudi itu gak suka sama orang Kristen. Itu sejak Tuhan Yesus. Ya. Lalu saya baca kisah tentang Yakobus. Penganiayaan terjadi dari kalangan orang Yahudi karena sekali lagi mereka tidak mau mendengar berita bahwa Yesus itu Mesia. Yesus itu juru selamat. Mereka nggak mau. Lalu Bapak Ibu, walaupun tantangannya berat, gerejanya bertumbuh. Pelayanannya bertumbuh. Lalu karena penganiayaan yang hebat, sekalipun penganiayaan dan gereja terus bertumbuh, satu waktu para mahkamah agama memanggil Yakobus. Lalu mereka bilang begini, Yakobus, mulai hari ini kamu gak boleh lagi bicara tentang nama itu. Kira-kira nama itu siapa? Yesus sebagai Mesia atau Yesus sebagai Juru Selamat. Hari ini kamu tidak boleh lagi berbicara tentang nama Yesus. Nah, itu konteksnya Bapak Ibu. Tantangannya berat. Yakobus berdiri. Ya, dia berdiri seperti di podium dan mahkamah agama, banyak-banyak orang-orang hebat dalam struktur agama Yahudi. MA lah kira-kira, mahkamah agama. Lalu Yakobus bilang begini, kamu boleh melarang saya untuk berbicara tentang nama itu. Tapi dengar baik. Dengar baik. Ya. Mulut saya tidak akan pernah berhenti. Sekalipun kamu melarang saya untuk berbicara tentang nama Yesus, tapi mulut saya tidak akan pernah berhenti berbicara tentang nama itu. Oh, Yakobus itu dipakai Tuhan luar biasa loh Bapak Ibu. Tapi tantangannya juga gak gampang. Lalu ketika dia berbicara tentang komitmennya dia untuk tidak pernah takut berbicara tentang nama Tuhan, tiba-tiba pemimpin agama suruh tangkap dia. Yakobus ditangkap. Yakobus ditangkap karena mereka saking marahnya. Mereka naikin Yakobus di gedung mahkamah agama. Kurang tahu itu lantai berapa. Ya. Lalu pemimpin agama bilang, dorong dia, jatuhin dia. Jadi dari tempat yang tinggi, Yakobus didorong. Yakobus jatuh dan tidak meninggal, Ibu. Tapi dia masih sempat berdoa. Bapa, ampunilah mereka. Doanya seperti Tuhan Yesus. Ampunilah mereka. Lalu mereka memberitahu, Yakobus tidak meninggal, Yakobus tidak mati. Lalu pemimpin agama bilang, matikan dia. Dan Bapak Ibu, cara mematikan Yakobus, maaf kata, seperti hewan. Mereka ambil kayu yang besar dan mereka pukul dari kepala Yakobus. Hancur kepalanya dan Yakobus meninggal. Ya.
itu sedikit tentang bagaimana penganiayaan yang hebat. Nah, kenapa kenapa Yakobus menulis ini dan dia bilang begini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bapak Ibu, next, tolong ditampilkan Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin gak menyambung di akal dan pikiran kita. Tapi mari kita coba belajar ya. Dalam kata Yunani, kebahagiaan itu diterjemahkan dengan kata kara. Apa itu kara? Kara itu diterjemahkan sukacita. Bahasa Inggris, joyful. Sukacita yang luar biasa. Nah, mungkin kita berpikir, mana mungkin sih orang hadapi masalah lalu dia sukacita. Saya punya kakak ipar, itu dia pendoa di salah satu gereja di Kediri. Bapak Ibu, dia pendoa loh. Lalu satu waktu dia ngomong begini, Tuhan beritahu saya bahwa suami saya ini umurnya gak panjang. Lalu dia cerita, lalu dia dimarahin sama Bapak Ibu. Dimarahin sama keluarga besar, kamu ngaur. Tapi beberapa tahun kemudian, suaminya ini maaf orang Madura, Muslim. Tapi dia begini loh Bapak Ibu. Ngantar anak-anaknya sekolah minggu, ngantar istrinya pergi pelayanan, kasih duit untuk istrinya pergi doa di mana-mana sampai ke luar negeri. Dia support. Bapak Ibu tahu? Waktu dia sakit dilayani oleh gembala. Dan dia terima Tuhan Yesus dan dia bilang begini, beri nama saya Yohanes. Dan Bapak Ibu tidak lama lagi dia meninggal. Tapi dia nama Yohanes. Orang Madura terima Tuhan pada waktu meninggal. Mungkin kalau dia tetap hidup barangkali mungkin susah untuk dia terima Tuhan. Karena pekerjaan dan lingkungan. Tapi waktu dia meninggal dia terima Tuhan. Lalu beberapa waktu kemudian anaknya meninggal. Baru umur 25 tahun. Saya gak tahu mungkin Ibu Yana pernah telepon sama Ibu Yuni dan secerita. Anaknya perempuan yang paling tua meninggal. Lalu beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian anaknya yang terakhir. Dan mereka meninggal ini dalam posisi yang bagus ya, pekerjaan. Ya, meninggal. Mungkin orang bilang begini, mungkin nanti ibu ini nanti gini. Ya, karena semua aset yang paling berharga diambil Tuhan. Sekarang tinggal anaknya satu. Tapi orang ini tetap sukacita. Dan dia dimarahin sama keluarga. Kamu tuh anak dipanggil Tuhan kok malah senang. Senang dalam konteks orang melihat dia ya. Tapi Bapak Ibu tahu, hari ini dia menguatkan banyak orang. Yang sedang mengalami problem yang sangat berat. Barangkali pengertian kata joyful ini. Kalau kita sukacita karena kita dapat berkat, maaf orang dunia juga bisa, saudara-saudara. Tapi kalau kita sukacita karena kita tahu rancangan Tuhan itu baik. Sekalipun kita ada dalam ujian-ujian yang berat. Maka itulah sukacita dari Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata pencobaan. Ya, anggaplah satu kebahagiaanku. Waktu kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kok bisa? Nah, dalam bahasa Yunani kata pencobaan itu dipakai kata peiramos. Yang artinya sebuah ujian. Nah, saya coba untuk buat rekonstruksi ya, saudara-saudara. Kira-kira seperti begini. Kenapa Tuhan kasih ujian? Karena kita harus naik kelas. Betul? Ya, apa yang terjadi setelah kita naik kelas? Halo, sama-sama katakan apa? Promosi dong. Bapak Ibu sampai pada pemahaman ini enggak? Kenapa ada ujian? Ada yang sekolah di sini? Bisa angkat tangan yang masih sekolah? Adik kelas berapa, Dek?
9 ya. 9 itu kelas 3 SMP ya kalau nggak salah ya. Karena zaman kita nggak ada gitu ya. Kelas 3 ya kelas 3. Sorry. Ada dari kelas 1 SD langsung kelas 3 SMP? Enggak. Ada yang begitu? Ada lompat-lompat kelas? Itu namanya kutu loncat ya saudara-saudara. Enggak loh. Setahu saya tuh dia ujian dulu. Kelas 1 naik kelas 2. Ya, ujian lagi kelas 2 naik kelas 3. Ujian lagi kelas 3 naik kelas 4. Kecuali saya. Saya pernah ujian tapi gak naik kelas. Ya. Kenapa gak naik kelas? Karena tukang bolos saudara-saudara ya. Makanya kalau anak saya bilang, Dek nomor 3 itu namanya Ale. Itu yang saya kadang-kadang mau jadi pendeta Bapak Ibu. Ya. Kalau saya marahnya, Dek kamu belajar dan sungguh. Dia cuma bilang, alah Om Papi dulu juga suka bolos kelas. Itu beban bagi saya ya saudara-saudara. Ayo deh, kamu enak sekarang mau pergi, dapat sangu Papi dulu. Boro-boro sangu, sepatu aja 1, celana seragam 1. Untung saya tinggal dekat PLN. Saudara. Tahu maksudnya apa? Malam-malam dicuci taruh di PLN langsung kering. Paling 1 jam sudah kering saudara-saudara. Ya, itu penderitaan ya. Lalu dia bilang, itu kan dulu sekarang beda. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, naik kelas tapi lewat ujian. Itu kata peramos. Ujian itu supaya kita naik kelas. Dan pada waktu kita naik kelas saya yakin pasti promosi. Jadi kalau ada orang yang gak lewat ini pingin promosi, ya gak bisa. Halo. Kita mesti mengerti loh, ini orang bilang dasar. Siapa saja dalam dunia pelayanan juga begitu. Kadang-kadang Tuhan kasih ujian dalam pelayanan kita. Kadang-kadang Tuhan kasih ujian dalam rumah tangga kita. Tapi percayalah kalau ada ujian, itu Tuhan mau kasih naik kelas kita saudara-saudara. Dan nanti kalau udah naik kelas, wow Tuhan promosi kita. Nanti kita terheran-heran. Ya Tuhan bisa pakai kita seperti ini. Tuhan bisa pakai kita. Ya, karena itu bukan bagiannya kita, itu bagiannya Tuhan, bagian kita. Ayo hadapi ujian, amin Bapak Ibu, supaya kita naik kelas. Next, nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada 3 hal yang kita dapati waktu kita lewat ujian. Mari kita baca ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 2, 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu hasilnya ada ketekunan. Next. Mari kita lihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Kenapa ada ujian? Maka ya yang pertama supaya kita memiliki kualitas iman. Sama-sama katakan kualitas iman. 2, 3. Kualitas iman. Kenapa ada ujian? Supaya teruji loh saudara-saudara. Iman kita itu teruji. Lewat apa? Ujian. Kadang-kadang kita bisa tertipu loh. Wah, orang itu, saya sebagai gembala senang ya Bapak Ibu ketika lihat jemaat dia mulai maju, senang, mulai rajin. Dia mau melayani, dia mau ikut doa, senang. Itu sukacita gembala. Tapi kadang-kadang dia mesti masuk dalam ujian supaya teruji enggak? Kelihatan enggak? Ya. Ujian itu dipakai kata dukrimaso, artinya murni saudara-saudara. Dalam kata Yunani ujian, dukrimaso dari kata dukimion yang artinya murni. Bapak Ibu.
betul-betul mutunya dapat dipertahankan, ya. Betul-betul kualitas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata ini menarik karena diambil dari istilah orang memeras anggur. Ya, zaman dulu kan nggak ada alat-alat yang canggih seperti sekarang ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang Israel caranya bagaimana supaya mereka mendapatkan hasil anggur yang bagus, itu anggur diperas. Bapak Ibu masih ingat anggur yang bagus di Yohanes 2 ya? Ya. Itu anggur diperas. Karena di dalam konteks itu dibilang begini, ada anggur yang bagus, tapi ada anggur juga yang kualitasnya rendah. Dan biasanya orang menyiapkan anggur yang biasa dulu. Kalau dalam pesta kan yang datang, biasanya yang datang lebih awal itu orang-orang biasa. Ya, mungkin buruh tani. Nah, tukang pesta atau orang punya gawe itu keluarin anggur yang biasa. Nanti kalau di atas jam 12 itu orang-orang hebat, para petinggi, baru anggur yang berkualitas disajikan. Itu kebiasaan pada waktu itu, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi anggur itu diperas. Di kampung saya, Bapak Ibu, saya dari desa, dari satu daerah di Maluku Tengah. Saya perhatikan, kebiasaan ibu-ibu di kampung itu mereka suka mengolah. Karena banyak pohon kelapa ya. Pohon kelapa di kampung zaman itu masih susah. Sulit untuk orang buat kopra seperti sekarang karena transportasi yang sulit. Lalu kelapa diapain? Saya perhatikan ibu-ibu mereka ambil kelapa, mereka parut. Belum ada mesin waktu itu. Mereka parut. Lalu hasil parutan itu Bapak Ibu diperas. Dan tahu nggak mereka cara memeras? Mereka pakai seperti kain atau handuk yang halus. Ya, lalu mereka masukin kelapa yang sudah diparut tadi, dicampur dengan air dan dibalut ya Bapak Ibu, dibungkus. Lalu dengan segenap tenaga mereka peras dengan kekuatan sampai santan itu betul-betul kental, itu meluncur dari kain yang tadi dibalut. Lalu dengan segala kekuatan lagi diperas lagi. Mungkin beberapa kali. Dan hasil daripada santan yang keluar dari keringat kekuatan perasan seorang ibu digoreng Bapak Ibu. Digoreng dan menghasilkan minyak goreng yang sangat bagus. Saya waktu itu pulang ke kampung, saya tanya, ada nggak ibu-ibu yang jual minyak? Oh, Bung, panggil saya Bung, udah nggak ada lagi. Orang semua udah dibimoli. Ya. Jadi kelapa mereka dijual, mereka beli bimoli, saudara-saudara. Oh ya, nggak beda jauh sama orang Papua. Cari ikan, jual ikan, beli ikan kaleng. Tanggap ikan di laut, ikan dijual, lalu mereka beli ikan kaleng. Sama dengan orang Ambon. Kelapa dipetik, kelapa dijual, belilah bimoli, saudara-saudara. Dikasih itu. Nah itu yang terjadi. Jadi perasannya itu dengan kekuatan. Nah itu diambil dari kata murni, kata dukrimaso, yang artinya lewat hasil perasan. Supaya apa? Supaya menemukan kualitas. Jadi kalau Tuhan bawa kita dalam ujian-ujian yang mungkin kita anggap sangat berat, jangan lari dari ujian itu. Dengar baik, jangan lari. Hadapi ujian itu karena apa? Nanti akan terlihat kemurnian iman kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Akan terlihat kualitas
Saya dan saudara nih kualitas iman seperti apa? Iman gampangan atau iman teruji? Dan saya berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki ujian iman teruji. Karena keluar dari hasil perasan, saudara-saudara. Ujian. Next. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Kenapa dalam konteks ini dikatakan ya supaya kita lewat ujian kita mendapatkan hasil yang pertama tadi bicara tentang iman teruji, yang kedua ya supaya kita kuat di dalam iman. Mari kita lihat ya, kita lihat pengertian ketekunan. Kalau tadi ujian, yang kedua ketekunan. Ketekunan dalam bahasa Yunani dipakai kata hupomone. Sama-sama katakan hupomone. Hupomone. Apa itu hupomone? Kalau dalam terjemahan Indonesia dipakai kata sabar. Atau kuat. Ya. Sabar atau kuat. Dan kata hupomone ini berkembang. Akhirnya sampai pada pengertian iman. Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara, kata ini diambil dari mana? Diambil dari seperti seorang olahragawan. Ya, seorang olahragawan yang tekun, Bapak Ibu. Dia disiplin, dia komitmen, ya, dia antusias kepada apa yang dia geluti. Dengan sabar. Dengan semangat. Saya baca kisah ini. Bisa next lagi? Ya. Oke. Saya baca kisah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tentang kata hupomone. Nah, pada zaman Romawi kuno. Itu orang suka bertarung. Ya, suka bertarung. Ada para petinju. Lalu Bapak Ibu, didapatilah hupomone ini dari seorang petinju. Di mana petinju itu dipukul. Kalau saya bisa gambarkan mungkin dalam konteks petinju sekarang. Mike Tyson. Ya. Mike Tyson itu kan orang dengar namanya saja orang udah takut kan. Kalau petinju yang berhadapan dengan dia. Dengar namanya saja dia orang udah takut. Dan petinju banyak yang kalah dari Mike Tyson. Bukan karena gak kuat. Tapi dia udah down duluan. Ya. Tapi hupomone ini. Mike Tyson datang dengan pukulan yang hebat. Ya, dia pukul uppercut. Dia jab. Ya. Dengan segala upaya. Pukul. Lalu apa yang terjadi? Mike Tyson sampai kewalahan. Aku nyerah deh, aku gak kuat lagi. Lalu dia bilang siapa lagi? Holyfield, come on datang. Holyfield datang. Holyfield pukul lagi, pukul. Sampai Holyfield gak kuat. Holyfield bilang begini, aku nyerah deh, aku gak kuat lagi. Yang hupomone ini tetap berdiri tegar. Bilang siapa lagi? Lennox Lewis, come on. Floyd datang pukul dengan sekuat tenaga sampai semua petinju hebat. Semua kewalahan dan hupomone ini dia berdiri tegar. Itu kata itu berasal loh saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ujian iman menghasilkan orang yang sabar. Sama-sama katakan sabar. Gak putus asa. Tidak gampang menyerah. Tapi dia berdiri tegak sekalipun di tengah-tengah badai, saudara-saudara. Karena dia tahu pijakan kakinya adalah batu karang yang teguh. Di mana dasarnya adalah Yesus Kristus. Nanti sore saya akan bicara tentang dasar iman. Ya. Inilah yang membuat hupomone tetap tegar. Dan saya berdoa kita sampai pada hupomone. Amin Bapak Ibu.
Tidak boleh lagi kita berkata, Tuhan aku gak kuat lagi. Tuhan aku nyerah. Hubomone akan tetap berdiri tegar. Ya. Makanya di dalam deskripsi ketekunan, Paulus memakai istilah, dia bilang begini, ikutlah. Mari kita baca sama-sama ya, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan, dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apalagi seorang petani yang bekerja keras, haruslah ia yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara lihat kan? Deskripsi ketekunan itu apa? Yang pertama seorang prajurit. Saya kaget beberapa awal bulan kemarin. Wah, satu mobil datang. Ya, saya kaget karena ada adik-adik polisi yang gagah. Ya. Pangkatnya itu mereka sekolah itu ya, yang prawira itu ya, saudara-saudara, yang Akpol ya mungkin ya, Akpol ya. Yang nanti bakal satu itu ya, satu balak. Kan ada satu merah, satu kuning, satu balak gitu ya, Akpol. Ada sekitar mungkin 5-6 orang. Wah gagah. Dan saya kaget karena di antara 5 itu ada anaknya Pak Sambo. Anaknya Pak Sambo. Yang gagah, tinggi gagah. Saya tanya dia, bro, kok bisa dapat pangkat yang bagus? Apakah lagi jalan-jalan langsung jenderal panggil, bro sini bro, aku mau kasih kamu pangkat. Apakah? Enggak pak. Sekolahnya enggak gampang. Masuk Akpol itu enggak gampang. Dipukul, ditendang, sampai kepala aja disuruh tiara baru. Kalau ngangkat begini, ternyata nggak gampang ya. Prajurit loh. Tapi dia tetap sabar. Dia tahu nanti setelah ujian ini dia akan keluar. Dan dia akan memikul pangkat dan orang akan tunduk kepada dia. Karena ada wibawa. Itu juga seorang olahragawan. Dia mesti bekerja keras. Olahragawan kok nggak sabar main bola. Di sikut teman aja langsung. Pertandingan bola jadi pertandingan silat. Ya nggak bisa dong prestasinya kayak gitu. Saya pernah baca biografi David Beckham. David Beckham itu pemain dari muda dan masuk di akademi sepak bola yang namanya Manchester United, MU ya. Dan mereka sudah punya pola latihan yang sudah terstruktur dari atas. Tapi apa yang dilakukan David Beckham? Setelah semua pemain sudah selesai, dia nggak pulang. Dia belajar tendang. Ya. Kadang-kadang pakai ban mobil itu ya Bapak Ibu. Di jauh dia tenang. Dia tenang dengan segenap hati dan kekuatan. Dan semua kemampuannya dicurahkan untuk bagaimana bola bisa masuk di ban mobil yang kecil. Dari jauh, kadang 20-an meter. Dan dia belajar terus dan bertahun-tahun dia belajar. Dan sejarah mencatat dia salah satu penendang yang terbaik di dunia sepak bola. Apakah tiba-tiba dia mendapati itu? Enggak loh. Lewat proses yang panjang. Apalagi petani. Gereja kami itu dekat sawah. Gereja kami lantai 3, jadi kalau saya naik lantai 3, saya suka memandang sawah. Wah, bagus ya sawah. Tapi Bapak Ibu tahu, kadang-kadang hujan. Dari malam sampai pagi. Tiba-tiba sawah yang tadi menguning berubah.
Yang mestinya beberapa waktu lagi sang petani akan manen. Tapi tiba-tiba sawah yang tadi berdiri tegak dia jatuh. Dan betapa pedihnya hati sang petani. Saya mau tanya, apakah petani itu berhenti menjadi petani? Kalau dia berhenti mungkin, kalau orang Ambon sih nggak apa-apa. Tapi orang Jawa mau makan apa? Orang Ambon makan papeda. Dia akan tetap berdiri tegar. Dia akan bilang, saya akan kembali nanam. Dan aku yakin tahun depan, aku akan panen. Pada waktu mereka panen Bapak Ibu, mereka nggak mengenal panas. Panas terik, tapi Bapak Ibu, sang petani dengan penuh sukacita. Saya ngomong ini karena saya perhatikan loh Bapak Ibu. Wah, pada waktu mereka pikul berkas-berkasnya. Saya jadi ingat Mazmur ya Bapak Ibu ya. Barang siapa menanam dengan cucuran air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai sambil pulang membawa berkasnya. Wah, petani senang Bapak Ibu, pulang membawa berkas. Bapak Ibu tahu, dia lewat proses yang tidak mudah. Ini yang Tuhan mau kita masuk dalam ujian-ujian yang mungkin tidak enak. Dan terakhir, mari kita lihat yang terakhir. Ya. Supaya apa? Supaya iman kita berkembang. Ya. Kenapa ujian-ujian itu terjadi dalam hidup saya dan saudara? Supaya iman kita itu berkembang, jangan statis. Ya. Saya senang dengan visi menuai tanpa batas. Tapi menuai tanpa batas itu tidak selalu kita ada di dalam gereja. Keluar dong. Keluar jadi saksi. Keluar memenangkan tempat-tempat. Buka-buka mungkin cool dan sebagainya ya. Itu strategi-strategi dalam pelayanan kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saya mulai cerita dari kisah pembangunan gereja kami. Gereja yang ada di GB Arun Binang Kebumen itu gak mudah. Berpuluh-puluh tahun. Gereja itu cuma begitu aja. Dan waktu kami datang, saya lihat tempatnya aja, aduh. Saya masih bujangan waktu itu. Tempatnya kecil, itu dulu itu kan tempat pelihara babi. Jadi di sawah punya orang Chinese, dia belilah dia pelihara babi. Karena benar-benar tengah sawah nggak ada tempat masyarakat. Karena pasti nanti di demo kan. Lalu terus pemerintah bangun jalan. Lalu dia jual kepada salah satu temannya dan dijadikan bengkel las. Lalu akhirnya gereja GBI buka di Kebumen. Mereka nggak punya tempat. Mereka pakai bengkel las ini. Lalu jemaat akhirnya mendapati dana yang tidak seberapa, mereka membeli bengkel las ini. Nah itu sejarah. Jadi Bapak Ibu, ya begitu. Jadi waktu kami datang, ya itu bengkel las yang berubah fungsi untuk kita beribadah. Dan bertahun-tahun saya coba tanya kepada pengurus bilang, Om kami udah masukin di notaris. Dan yang ngurus untuk bagaimana bisa dapat IMB biar kita ya buat gereja ini lebih baik lah secara gedung ya. Dan bertahun-tahun notaris tidak dapat mengusahakan. Nah satu waktu saya tuh iseng-iseng tunggu jemaat datang. Karena cukup jauh dari kota, mereka naik becak, ada yang naik sepeda. Oh saya lihat ada tukang becak sambil nongkrong tunggu mak-mak untuk pulang gereja. Lalu Tuhan bilang begini, kamu mesti berkati dia. Paling 2-3 orang tukang becak. Tapi caranya memberkati kasih uang. Tuhan bilang enggak, Tuhan kasih hati. Ini kan mereka mau lebaran. Kasih berkat untuk mereka bisa lebaran dengan baik. Dan saya tangkap kita kasih sembako. Mungkin sekitar 5 atau sampai 10 sembako dari jemaat yang
minim, jemaat yang kecil, sedikit, ekonominya juga sangat-sangat di bawah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Tahun depan Tuhan bilang kasih yang sama. Jadi yang 10 itu mungkin berubah 30 kalau tidak salah, saya lupa. Dan Bapak Ibu tahu bertahun-tahun, mungkin 10 tahun kali ya. 10 tahun kami melakukan ini, dari yang 10 tadi, tahun yang ke-10 saya menghitung sudah 300 sembako. Dan Tuhan tambahkan jemaat, Tuhan tambahkan ekonomi jemaat. Lalu kami bisa memberi lebih daripada apa yang kami pikirkan. Bapak Ibu, setelah itu apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang mendapatkan sembako ini yang membantu untuk pembangunan gereja. Tidak pernah kami pikirkan untuk membangun gereja dan tidak pernah kami pikirkan dari mana kita dapat tanda tangan. Ya, ternyata Tuhan pakai menginjil lewat sembako yang tiap tahun. Singkat cerita, kami bangun gereja. Ya, bangun gereja dan kami sepakat memberi nama gereja itu Rising and Blessing. Kami singkat RNB. Jadi kalau orang tanya RNB itu apa? Ada yang bilang, wah aliran musik ya? Saya bilang, iya aliran musik juga sih RNB. Tapi Bapak Ibu tahu namanya tuh bangkit dan bersinar menjadi berkat. Ini yang Tuhan mau. Jadi pada waktu Tuhan berkati kita, waktu Tuhan membuat kita hebat lewat ujian-ujian yang bagus, mari kita belajar untuk keluar menjadi berkat. Karena Tuhan bilang begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Ya, lalu yang berikutnya lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kamu menjadi saksi di mana, bukan di dalam saja, tapi di luar. Dan saya berdoa dan saya yakin gereja ini sedang menuju ke sana. Amin Bapak Ibu. Gereja Bapak Ibu ini akan menjadi berkat, bukan saja bagi lingkungan sini, tapi bagi kota Purbalingga. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan lewat nama Tuhan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman. Mari kita bangkit berdiri. Oke. Haleluya. Saya minta kunci deh. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Mari katakan sekali lagi. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
sukacitaku. Sukacitaku Sejauh langit, sejauh langit, Engkaulah kekuatan bagi kami. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan buat kita semua. Mari kita belajar. Kadang-kadang hidup ini tidak seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang realita hidup ini jauh dari apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita bisa diizinkan Tuhan menghadapi ujian-ujian yang berat. Kadang-kadang kita mengalami kedahsyatan tangan Tuhan yang ajaib, seolah-olah kita begitu dekat dengan tangan Tuhan itu. Tapi bisa juga kita merasa tangan Tuhan itu begitu jauh dari kita. Ini yang saya bilang ujian iman. Percayalah saudara-saudara, kalau ujian itu terjadi, sebetulnya Tuhan sedang membawa kita untuk naik level. Tuhan akan sedang membawa kita untuk, anakku, engkau harus beranjak lebih tinggi lagi. Engkau tidak boleh lagi tinggal pada zona yang biasa. Tahukah saudara, salah satu ujian iman yang hari ini kita pelajari untuk menemukan mutu kualitas. Saya percaya Tuhan tidak mau kita menjadi Kristen yang terus kanak-kanak. Halo, saya yakin Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen yang hanya biasa saja karena gak pernah kita naik kelas. Hadapi masalah kita cengeng, sedikit-sedikit kita kecewa. Tapi tahukah saudara, ujian iman itu supaya membuat kita menjadi dewasa. Seperti seorang yang seolah-olah dia mengalami kekejaman dari ayahnya, yang belum waktunya dia melakukan sesuatu, tapi sebetulnya ayahnya sedang mengajari dia. Nah, kalau kamu mau maju, kamu harus siap hadapi tantangan. Dan saya yakin Tuhan juga begitu buat kita. Kadang-kadang gak enak, tapi mari kita belajar sabar, belajar setia. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Dia akan tetap ada, seperti Raja Wali yang terus terbang melihat anak-anaknya. Saya nggak tahu keadaan kita hari ini, tapi kalau ada saudara yang mungkin ada dalam masa-masa ini, saya cuma mau bilang Tuhan sayang saudara. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Indara Basyandar. Tuhan, kami tahu Engkau begitu sayang kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. kekuatan kami, Kau perlindungan kami menyembah. Tuhan tetap sayang kami. Kau baik,
kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau yang dahsyat, Terima kasih Roh Kudus. yang berkuasa. Waktu yang sangat indah kami menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Dan kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kasih. Pakai gereja ini menjadi gereja yang hatinya sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak pernah mengambil alih bagiannya Tuhan. Ajar kami untuk kami setia melakukan bagiannya kami. Amin Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan bagi kami. Kami belajar untuk sabar, rendah hati, dan tidak memiliki roh kesombongan dalam diri kami. Sekalipun kami dipakai Tuhan dengan dahsyat, tapi kami tahu itu karena karya Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kau kekuatan bagi kami, Kau sumber sukacita bagi kami. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah. Yes Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi siang hari ini. Engkau sebentar kami akan pulang. Kami sangat yakin Tuhan memberkati kami semua. Amin. Memberkati para pelayan, Bapak Ibu Gembala, para pengerja, para aktivis. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang, kami percaya Engkau sudah siapkan berkat-Mu kepada kami. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu umat Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, Tuhan Yesus. menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Pulanglah, terimalah segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dan cinta kasih yang diberikan oleh Allah Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Turun memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.